Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, belajar kebenaran firman Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya, Enike Anda, saya orang tua murid dari Pelangi Kristus. Dan tentunya bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, Ibu Magdalena Pranata. Shalom Bu Mahda. Shalom Ibu dan semua yang menonton hari ini, Tuhan memberkati. Apa kabarnya hari ini Ibu? Sangat sukacita tentunya. Puji Tuhan. Bu Mahda, hari ini kita akan berandai-andai ya. Kita mau membahas bagaimana jika dulu saat kita masih kecil sudah ada sekolah seperti Pelangi Kristus ini. Ya. Kalau saya sendiri ya tentunya saya mau minta disekolahkan di sekolah Pelangi Kristus ini. Alasannya kenapa? Karena begitu saya menjadi wali murid di Pelangi Kristus, saya sungguh merasakan bahwa sekolah ini benar-benar sangat berbeda Ibu. Puji Tuhan. Dan apa alasan saya menyekolahkan anak di Pelangi Kristus ini? Karena buat kami secara pribadi, anak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan belajar mempraktekkan firman Tuhan dari kecil itu sangat penting sekali. Karena bukan dalam arti kami mengesampingkan tentang akademis ya Bu ya, akademis tetap penting, tapi lebih penting adalah pembentukan karakter. Mungkin kalau ketinggalan akademi kita bisa cari les kemana dengan cepatnya, tapi kalau untuk karakter Kristus di dalam diri anak, tentunya itu adalah habit dari kecil yang dari hari sehari adalah merupakan sebuah proses. Benar Ibu. Begitu ya Bu ya. Benar. Nah, kalau saya melihat pertumbuhan anak kami, pertumbuhan rohani tentunya selama di Pelangi Kristus ini, sungguh kami boleh mengucap syukur tentang sekolah Pelangi Kristus ini. Dan kami juga bersyukur bisa menyekolahkan anak kami di sini. Karena ternyata Bu, yang sekolah itu bukan cuma anak kami. Kami sendiri sebagai orang tua juga ikut sekolah juga ternyata. Karena di sini juga ada wadah yang namanya TPKF itu, di mana kami bisa belajar, di mana kami bisa saling mendoakan, dan tentunya bagaimana mengiring anak dengan benar untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan pada saat masa-masa sekolah ini. Seperti itu Ibu. Kalau kami melihat ya Bu ya, banyak orang tua saat ini yang mengutamakan bobot materi atau jenis kurikulum saat memilih sekolah untuk putra-putrinya. Dengan alasan supaya anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurut Ibu Mahda, hal utama apa yang harusnya menjadi nomor satu supaya anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Baik Ibu. Kami pengen pencerahannya. Iya, baik. Pertama-tama kita pasti harus bersyukur pada Tuhan Yesus ya. Karena pada waktu Tuhan memberikan kepada saya sebuah pemahaman tentang penyelenggaraan sekolah Kristen, seharusnya mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi hatinya Tuhan. Kalau Ibu bertanya tentang pendidikan yang berkualitas itu seperti apa? Sebenarnya yang menjawab apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Dan juga di dalam firman Tuhan Injil Markus pasal 12 ayat 29-31 dan Matius 22 ayat 37-39. Di mana Tuhan mengatakan bahwa yang paling penting yang harus menjadi tanggung jawab orang tua Kristen adalah supaya setiap anak itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ini adalah kehendak Tuhan yang jelas-jelas dinyatakan di dalam Alkitab, dalam ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Artinya kalau kita mengatakan pendidikan yang berkualitas itu ada 3 hal. 1, pendidikan yang benar-benar menyiapkan anak-anak Tuhan yang dititipkan pada keluarga Kristen untuk menjadi yang Tuhan mau. Harusnya begitu. Jadi setiap orang Kristen, orang tua Kristen harus berpikir, karena anak-anak ini adalah titipan Tuhan,
Berarti yang berkualitas adalah ketika dididik sesuai dengan hatinya Tuhan. Dan nomor 1 adalah the great commandment, hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi nomor 1, orang tua harus memikirkan bagaimana anak saya ini boleh bersekolah. Kalau kita bicara sekolah ya, di sekolah yang menolong anak saya untuk mengasihi Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan. Dan ini adalah hal yang serius. Lalu dikatakan di dalam Ulangan pasal 6, waktu orang tua ini sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, sedang di mana saja, harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ya, benar. Ya. Nah, kalau pendidikan untuk anak-anak berkualitas, yang pertama itu orang tua yang melakukannya, ya kan? Karena kan Tuhan menitipkan kan melalui rahim mama. Lalu di dalam keluarga berarti guru yang pertama atau pendidikan pertama adalah keluarga kan? Berarti sekolah yang dipilih oleh orang tua harusnya sekolah yang mempunyai komitmen untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan, yaitu mendidik anak mengasihi Tuhan. Jadi kalau ibu memilih sekolah harus bertanya, di sekolah ini apa yang menjadi fokus? Oh, anak berprestasi, bisa juara olimpiade, dia bisa punya keterampilan ini itu supaya hidupnya sukses di dunia. Berarti fokus sekolah ini bukan hatinya Tuhan. Ya kan? Jadi kalau ibu bertanya, apa pendidikan berkualitas yang harusnya menjadi goal orang tua, menjadi penuntun orang tua untuk memilihkan sekolah anak, harus memastikan di sekolah ini serius menolong anak untuk mengasihi Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan kan bukan dengan diberitahu, kamu mengasihi Tuhan ya, harus, ini perintah Tuhan, lakukan. Bukan dengan kalimat atau dengan kata-kata, tapi dengan sebuah pengalaman. Karena dikatakan dalam kitab Ulangan itu, pertama-tama Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Lalu Tuhan mengatakan apa? Dan ajarkan kepada anak-anakmu. Berarti apa? Orang tua harus mempunyai komitmen mengasihi Tuhan, baru kemudian mengajar kepada anak-anak. Berarti pendidikan yang berkualitas yang harus diberikan pada anak-anak keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, haruslah dilakukan oleh, kalau kita bilang sekolah, guru-guru yang punya pengalaman dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya komitmen seumur hidup mengasihi Tuhan, lalu menolong anak-anak kita untuk melalui guru mengajar, guru berinteraksi dengan mereka, guru mendidik mereka, guru mengajarkan pelajaran apapun, anak itu bisa mengalami, oh Tuhan tuh begitu baik ya, Tuhan mengasihi saya mau mengasihi Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melalui melihat gurunya, belajar teladan gurunya, dan mengalami dikasihi oleh gurunya. Kalau di rumah gurunya orang tua, kalau di sekolah gurunya guru-guru Kristen. Berarti sekali lagi, pendidikan berkualitas yang menolong anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ketika sekolah Kristen menyelenggarakan pendidikan Kristen melalui guru-guru yang berkomitmen membagikan hidupnya sehingga anak-anak di sekolah itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nomor 2. Nomor 3. Ketika anak-anak itu dididik untuk mengasihi Tuhan, itu hanya bisa terjadi ketika anak mengenal Tuhan. Pada waktu anak mengenal Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, anak itu bisa merespon apa yang dia pelajari, apa yang dia mengerti sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Anak itu bisa merespon dengan benar. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Alkitab ini firman Tuhan, dan kemudian anak-anak akan memutuskan, saya mau menjadi murid Kristus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ya kan? Nah, melalui itu anak-anak akan berkomitmen apa? Saya mau belajar dengan baik,
Saya mau belajar dengan berprestasi. Saya mau belajar dengan jujur. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Semua yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai kebenaran yang harus saya pelajari. Nah, kebenaran yang harus dipelajari itu adalah kebenaran yang bisa dipahami melalui proses-proses penggunaan panca indera yang nanti akan menghasilkan ilmu pengetahuan, ya kan? Itu adalah kebenaran umum yang kita sebut sebagai pelajaran sekolah. Lalu kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan tapi tidak bisa dipahami melalui panca indera manusia karena manusia terbatas. Ini adalah kebenaran yang dinyatakan atau revelation atau diwahyukan oleh Tuhan. Kebenaran, tapi manusia tidak sanggup mikir. Kemampuan manusia tidak sanggup meraih kebenaran itu, tetapi Roh Kudus yang bekerja menyatakan melalui Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-36, di mana Roh Kudus yang bekerja di dalam hati murid-murid sehingga ketika mereka belajar, mereka mendapatkan kebenaran yang melampaui pikiran mereka. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang bersifat kebenaran khusus. Jadi di sekolah Kristen, anak-anak akan belajar kebenaran Tuhan yang melalui dua macam pendekatan. Satu pendekatan penalaran, satu pendekatan pewahyuan. Tapi semua sumbernya Tuhan. Nah, proses inilah yang dijalankan di Pelangi Kristus. Jadi bukan belajar ilmu pengetahuan, bukan. Tapi belajar kebenaran Tuhan. Wah, sangat luar biasa mendapatkan penjelasan. Iya. Dari pencerahannya Ibu Mahda ini saya juga mengingat waktu ikut family camp. Ya. Ibu Mahda memberikan pencerahan bahwa satu kehormatan kalau kita dikasih anak dan bisa mengambil bagian dalam betul. Jadi anak kami yang sekolah di sini kan nomor 3. Ya. Yang 2 sudah besar-besar. Nah, saya sampai minta maaf sama anak saya yang kedua itu. Saya bilang, Mami minta maaf ya. Karena saya menyadari bahwa kami itu meng-create masa depannya mereka, merencanakan masa depan mereka. Kami mengikutkan Tuhan untuk di dalamnya. Tapi begitu sekolah di Pelangi Kristus dengan pencerahan dari Ibu Mahda bahwa satu kehormatan kita untuk ambil bagian dalam rencana Allah, kami menyadari bahwa anak itu adalah miliknya Tuhan. Betul. Dan Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang baik, rencana Tuhan pasti betul. Baik. Dan kita sebagai orang tua adalah ambil bagian di dalamnya, setahap demi setahap untuk menuju kepada rencana Tuhan. Betul. Dan kami bersyukur juga setiap semester di sini pasti ada pembukaan semester ya Bu ya, apa namanya itu. Saya sampai mengikuti terus itu Bu. Yang pertama tekun, ya udah kami ikuti satu semester tekun. Kemudian sabar kami ikutin. Kemudian semester berikutnya apa kami ikutin. Jadi di sini kita sebagai orang tua kita punya panduan. Kita juga dipandu untuk bertumbuh bagaimana mengiringi anak-anak kami ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan baik di sekolah, baik di rumah. Dan saya juga bersyukurnya anak kami sudah mempunyai habit mulai dari kelas 1 Ibu. Itu yang membuat kami bangga, kami bersyukur. Pagi baca Alkitab 1 pasal, malam 1 pasal. Itu mulai dari kelas 1. Begitu di level 2 Bu, ada devotion. Dia bukan cuma membaca, tapi dia juga memaknai apa pesan dari itu dan itu dipraktekkan dalam sehari-hari. Sehingga memudahkan kami, orang tua ini, untuk kalau nasihati anak, Alkitab mengatakan apa? Saat mereka nggak bisa mengerjakan sesuatu, ayo kemarin devotionmu apa? Kan kita harus berdoa sungguh-sungguh, berulang-ulang, berteriak, memohon. Akhirnya itu yang dilakukan. Jadi puji Tuhan banget. Saya merasa bersyukur banget. Makanya dengan tema bagaimana kalau seandainya sekolah Pelangi Kristus ini sudah ada lebih dulu, waktu kecil ya saya pengen sekolah di sini. Tapi bersyukur sekarang jadi orang tua bisa menyalurkan anak di Pelangi Kristus. Puji Tuhan Ibu. Ini semua Tuhanlah yang membukakan sehingga Pelangi Kristus boleh dilahirkan. Kalau bukan Tuhan yang memulai, tidak berani membuka sebuah sekolah seperti ini. Karena berangkatnya kami itu tidak punya apa-apa. Hanya punya iman bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya mengenal Tuhan dan hidup melakukan rencana Tuhan
dan mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa. Jadi itulah awal lahirnya Pelangi Kristus. Ya, kita berdoa supaya semakin banyak orang tua melihat panggilan mulia sebagai orang tua Kristen dan membawa anak-anak ke sekolah Kristen yang punya komitmen seperti ini. Begitu Ibu. Tuhan memberkati. Sangat memberkati sekali pencerahan dari Ibu Mahda, dan kami merasa bersyukur adanya sekolah Pelangi Kristus ini. Kami bisa juga menyekolahkan anak kami di Pelangi Kristus. Demikianlah pembicaraan kami dengan Ibu Mahda yang sangat luar biasa, yang memberikan pencerahan kepada kami semua para orang tua. Dan kami juga berpesan bagi para orang tua yang mempunyai anak yang masih usia sekolah, yang rindu anaknya sedari kecil sudah belajar kebenaran firman Tuhan, belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mari bawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk dimasukkan di sekolah Pelangi Kristus. Karena ini satu-satunya, mudah-mudahan kami tidak salah menyebutnya, ini adalah satu-satunya sekolah teologi yang mulai dari basic. Karena biasanya teologi itu adanya setelah SMA baru teologi. Nah, ini ada teologi yang mulai dari basic. Terima kasih Ibu atas pembicaraan siang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada podcast berkat di episode berikutnya. Puji Tuhan, semua adalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan memberkati.